Ada apa hari ini? Maksud hati ingin beribadah haji, malah dideportasi. Pengalaman ini dirasakan oleh beberapa jemaah haji yang memilih jalur ekspres yang dikenal sebagai Haji Furoda atau Haji Mujamalah, di mana hal ini sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, haji reguler harus menunggu 20 hingga 30 tahun, bahkan bisa lebih, yaitu setengah abad atau 50 tahun. Haji non-kuota ini sendiri memberikan kesempatan untuk para jamaah naik haji tanpa mengikuti antrean. Dan tentunya sejalan dengan harga yang harus dibayar, yaitu 10 kali lipat harganya dari biaya untuk naik haji reguler, atau bisa sampai 900 juta lebih untuk naik private jet menuju ibadah haji. Jadi penasaran gak sih bagaimana pengalaman dari jemaah haji yang menggunakan jalur Haji Furoda ini? Dan bagaimana fasilitas atau perbedaan yang harus mereka persiapkan untuk naik haji jalur ini? Dan pada saat ya memang kalau tiba-tiba udah dapet, kita mesti bisa langsung berangkat. Kemarin juga saudara saya alhamdulillah ikut untuk yang tahun ini, dan itu kalau nggak salah dia sudah dapat pesawat itu minggu lalu, tetapi karena visa belum keluar jadi dibatalkan, sehingga mereka nunggu dan tiba-tiba dapat langsung berangkat lagi gitu. Berangkat malamnya, jadi bisa dapat siangnya, malamnya langsung berangkat dari Jakarta. Karena untuk visa Furoda, jadi misalnya mereka berangkat dari Indonesia, dia pulang juga mesti ke Indonesia. Nggak boleh misalnya saya berangkat dari Indonesia, saya pulang ke Amerika gitu, nggak boleh. Seperti saya juga, misalnya saya berangkat dari Malaysia, saya mesti kembali lagi ke Malaysia. Jadi pada saat itu travel saya itu dari Malaysia berangkat, dia pulang ke Indonesia, dan itu ditolak. Dan kemungkinan juga ada jemaah-jemaah yang kemarin 46 atau 48 itu ya ditolak, itu mungkin karena seperti itu, karena port of embarkation sama disembarkation itu beda. Jadi dia berangkatnya dari Jakarta atau dari KL, dia pulangnya ke Jakarta, itu yang nggak boleh. Berdasar data yang ada, kuota jemaah haji dari Indonesia saat ini mendapat kuota sebanyak 100.051 orang. Alokasi itu dibagi 92% untuk jalur reguler dan 8% untuk haji khusus. Angka ini tentunya sangat berkurang dari kuota haji sebelumnya. Perbedaan Haji Furoda dengan haji reguler yaitu diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk haji reguler. Sementara untuk Furoda itu melalui Travel Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Artinya kewenangan dalam menentukan harga, pelaksanaan, dan akomodasi sepenuhnya berada di tangan agen swasta atau travel PIHK. Nah, apa aja sih syaratnya dan hal apa yang perlu diperhatikan dalam haji jalur khusus ini? Dan berapa banyak kuota haji yang sudah diangkut melalui jalur ini? Haji Furoda atau Haji Mujamalah ini mendaftar ke PIHK. PIHK itu Travel Penyelenggara Ibadah Haji dan Khusus. Di Indonesia ada 434 yang resmi berizin di bawah Kementerian Agama. Lalu setelah daftar, itu nanti kita akan minta berapa visanya yang tersedia. Kita sama-sama nyari dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mendapatkan keberangkatan tahun ini, tetap ya Mbak, kuotanya itu tidak bisa diprediksi. Nah, supaya kita terhindar dari travel yang bodong, cek umroh cerdas, nanti cek PIHK yang Anda pilih sebagai tempat Anda mendaftar. Kenapa? Karena kalau masyarakat atau jamaah daftar ke travel yang sudah berizin resmi, itu nanti akan dapat perlindungan hukum karena sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Agama. Kita bisa kok ngecek di sistem pemerintah Saudi. Kita cukup memasukkan nama paspor dan nama depan di paspor dan nomor paspor kita. Nanti bisa kecek tuh itu visanya keluar atau tidak. Jadi aktualnya hari ini sekitar ada 1.000 jamaah yang sudah berangkat menggunakan visa Haji Furoda. Kami dapat informasi itu sekitar 3.000 sampai 4.000-an yang belum mendapatkan visa Haji Furoda dan dimungkinkan akan reschedule menjadi tahun depan. Resikonya selain daripada waktu keberangkatan yang tidak bisa diprediksi, menjamurnya agensi bodong juga semakin meningkat karena potensi cuan yang semakin banyak.
Sementara para jamaah rela membayar harga yang lebih ataupun biaya yang lebih, tapi malah dideportasi. Seperti yang baru-baru ini aja terjadi, 46 jamaah dipulangkan. Lalu pertanyaannya, apa tindakan pemerintah atau sanksi yang diberikan pemerintah agar hal ini tidak terjadi lagi? Jadi 46 jamaah yang dipulangkan itu diawali dengan kejadian di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Ditemukan oleh pihak imigrasi Jeddah, ternyata mereka menggunakan visa palsu. Nah, setelah kita telusuri, ternyata mereka menggunakan visa dari Singapura. Nah, artinya visanya palsu, maka ditolak oleh pihak imigrasi Saudi Arabia. Nah, kita, pemerintah Indonesia tentu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita di luar negeri. Maka kemudian dilakukan proses pemulangan mereka ke tanah air. Maka kami mohon saudara-saudara yang menginginkan berangkat haji, pastikan bahwa travel tersebut adalah penyelenggara ibadah haji khusus, BPW atau Biro Perjalanan Wisata yang sudah berizin umroh, juga berizin ibadah haji khusus. Maksud hati ingin menabung untuk naik haji, namun harus menunggu sekian lama, bahkan 50 tahun lagi. Maksud hati ingin cepat naik haji, namun malah tertipu oleh agensi bodong yang hanya menebar janji. Jangan sampai kita terjebak dalam halusinasi. Jadi tetaplah berhati-hati. Taruh pengalaman kalian naik haji ataupun mimpi kalian untuk naik haji di kolom komentar di bawah, atau punya pengalaman dari teman yang ingin naik haji juga boleh taruh komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Adab Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.com.